Halo kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my akun is Kompang Sumber Rezeki ya. Selamat datang dan selamat menyaksikan live di Kompang Sumber Rezeki. Mohon maaf, ini live-nya saya cuman sebentar. Saya live di keseharian peternakan rumahan ya. Selamat datang. Silakan bagi yang mau menyaksikan ya. Selamat datang juga ya. Hari ini saya sudah olahraga tadi, lari pagi ya. Mohon maaf apabila nanti banyak muka-muka yang hinyai atau berkeringat ya. Kita balik videonya laga. Ini pertama-tama saya akan memberikan makan dulu ya kepada ikan yang ada di sini nih ya. Tuh, ikan-ikannya udah pada nyamperin gas ya. Ini ikan yang ada di dalam rumah ini ya. Ada pancurannya tuh. Apa pancurannya namanya ya? Kita kasih pakan pelet ya guys. Peletnya udah hampir habis, di karung juga udah hampir habis ya. Selamat datang Ibu Midah ya. Silakan bagi yang mau membeli ikan, ada ikan nila di saya ya, ada ikan lele. Silakan ya. Bagi yang mau berbelanja juga silakan ya. Di sini saya sudah tambahkan obat bukan obat ya. Aqua. Selamat bergabung ya. Oke, sekarang saya lanjut ke ini ya, pemberian pakan yang ada di sini ya. Oke, bos, tonton atuh punya aku di tap sampai 10.000 ya. Nah ini guys, ada telur ya, kita kasihkan ke pakan. Ini saya pakannya ada beberapa ya. Ini ada telur, kemudian ada nasi nih ya, ada nasi sisa, ini ada nasi goreng juga ya. Ini akan saya berikan ke ayam dan juga ke ikan ya. Oke, nah ini saya akan kupas dulu telurnya ya. Ini ada kuning telur juga guys.
nanti sebagai tambahan protein bagi ini ya, protein dan lemak nih ya, protein dan lemak bagi makanan ikan dan juga ayam ya, buat ayam-ayam saya nih. Kalau yang putihnya saya makan ini ya, karena putihnya ini mengandung protein tinggi ya, tapi sedikit karbohidratnya, jadi saya makan yang putihnya saja ya. Kalau ini lemaknya banyak, jadi nggak saya makan, saya kurang seneng ya. Kalau ini buat bekal saya nanti ke kantor ya. Oke. Iya Pak, menuju ke Goleran, Pak Iban. Beres cekipingan cina. Ayo atuh udah mandi dulu. Mandi. Mandi. Teman-teman, halaman belakang saya nih, tuh ayam-ayamnya sudah pada mau meminta. Alaur hayat. Gas ayamnya super galak banget ya. Duh, tinggalin di mananya ya udah 1,3 kilo ya guys. Kemudian kita tambahkan, ini ada bekatu dan juga bekatu dan tepung beras ini ya. Sudah saya fermentasi terlebih dahulu ini. Sudah berapa minggu ini? Ada sekitar 3 minggu ya fermentasinya. Tapi kan saya bikinnya 2 ember ini ya. 2 ember sebanyak sekitar 15 kiloan lah. Oke, ini saya tambahkan sampai 2,5 kilo ya.
Jangan lupa ditutup kembali. Kemudian saya tambahkan proteinnya dari pelet ya. Tadi juga ada proteinnya dari ini apa? Dari kuning telurnya. Protein dan lemak. Ini saya kasih pelet sebanyak setengah kilogram ya, 1 gayung. Udah. Kemudian kita tambah penambah nafsu makan ya. Ini penambah nafsu makannya saya pakai Eco Oil ya. Eco Oil ini sudah saya sematkan di keranjang apabila yang mau membeli ya. Silahkan. Ini harganya sekitar 60 ribuan ya. Saya akan tambahkan pakai air dulu. Dalam 3 kg ini cukup 1 tutup botol ya. Saya kasih Eco Oilnya. Kemudian kita masukkan aja langsung ke ini, ke pakan. Kemudian diaduk-aduk. Kalau hari Rabu dan Kamis saya pakai Aquakur Eco ya. Hari Senin dan Kamis. Biar view-nya kelihatan ada ayam jagonya ya. Ayam jagonya sudah nunggu nih.
Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk dalam hal mengaduk-ngaduknya ya. Nih hasil jadinya nih, siap pakan, siap untuk diaplikasikan ya, baik kepada ayam ataupun kepada ikan. Kalau untuk ikan sebaiknya karena saya pakai penambah nafsu makan ya, pakai eco oil, jadi sebaiknya ditunggu 10 menit ya. Nih saya pakai eco oil guys ya, jadi nanti bisa kelihatan nafsu makannya, nafsu banget ya. Apalagi ini kan saya pakannya campuran ya, pakai ada nasi sisa, kemudian ada kuning telur, ada bekatul. Untuk proteinnya saya pakai pelet ya. Nah, ini memanfaatkan limbah yang ada di dalam rumah ya, jadi dimanfaatkan, jangan sampai terbuang limbah-limbah itu ya, limbah rumah tangga itu ya, dimanfaatkan untuk peternakan ya. Oke teman-teman, saya ganti dulu tripodnya ya, barusan pakai dari Mixio, ini saya pakai Mixio untuk holder HP-nya. Sekarang saya mau pakai ini nih ya. Nah, sambil nunggu pakannya ini ya, pakannya larut, saya mau jemur dulu pakaian guys. Nah, tapi untuk ke ayam saya ini dulu apa, aplikasikan dulu ke ayam ya, aplikasikan dulu ke ayam. Sorry ya teman-teman, ayam-ayam saya agak sedikit galak ya. Oke. Nah ini teman-teman ya, perlengkapan yang saya gunakan untuk peternakan ya. Silakan teman-teman pilih saja mana yang diperlukan ya. Silakan bagi yang mau bertanya-tanya juga ya. Oke, saya jemur pakaian ya teman-teman. Silakan tanya-tanya ya. Tanya-tanya aja dulu, bagi yang mau beli silakan ya.
Oke, silakan ya. Yang bertanya-tanya silakan juga bertanya-tanya ya. Ku ingin kau tahu isi hatiku. La, 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 la. Oke teman-teman, saya sudah selesai untuk ininya apa namanya, untuk menjemur pakaiannya ya. Sekarang kita coba aplikasikan si pakan saya ini kepada ikan ya, pada ikan. Nah ini teman-teman, saya perkenalkan dulu produk-produk yang saya pakai ini ya. Oh ya, ini belum ada ini ya, EM4 nya belum ya. Nah ini ya, ada Probio Eco, ini manfaatnya gas ya. Ini isinya 1 liter ya, ataupun 1000 ml nih. Probio Eco ini manfaatnya teman-teman untuk menstabilkan air ya. Jadi air teman-teman tidak bau amoniak, tidak bau kotoran, tidak bau pakan, tidak bau amis ya. Dan khusus untuk kolam yang baru ini penggunaannya ini ya, 5 kolam yang baru ini
ini ya, untuk cara penggunaannya seperti ini ya. Nanti saya akan berikan trik yang baru ya, supaya lebih awet lagi ya, lebih ekonomis lagi. Ini hampir sama dengan EM4 juga ya. Nah, ini saya juga ada produk EM4, saya pernah pakai juga. Ini EM4, ini untuk, kalau yang warna pink ada untuk perikanan dan tambak ya. Seperti ini kandungannya ada Lactobacillus casei, ada Saccharomyces casei, ada molase juga ya, ada air. Nah, ini manfaatnya ya. Ini memperbaiki mutu air tambak, menguraikan bahan-bahan sisa pakan ya, sisa kotoran menjadi senyawa organik yang bermanfaat nih, menekan mikroorganisme patogen, membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang, menekan hama dan penyakit nih. Aturan pakainya ini ya, untuk kolam ikan 1 ml per 1 liter air kolam. Jadi intinya 1 meter kubik 1 liter ini ya, untuk yang baru ya, tapi nanti nggak usah pakai ini lagi gitu ya. Dan airnya bisa dipakai terus ya, gitu. Mas Luluk, terima kasih sudah menyukai live ini ya. Nah, ini dosis pengolahan untuk pakannya sendiri ini 10 ml per kilogram pakan ya, kalau mau pakannya pakai ini ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran, saya akan aplikasikan pakan tadi yang pakai Probio Eco ya, Probio Eco, pakai Eco Oil, sorry ya, yang pakai Eco Oil. Ini saya akan aplikasikan pakan yang pakai Eco Oil untuk ikan ya, untuk ke ikan. Ini ikan lele ya guys ya. Tidak hanya ikan lele, yang baru bergabung ini saya pakannya pakan alternatif ya guys. Ada nasi nih, ada bekatul, ada apa namanya, pelet, dan juga ada tepung beras nih ya. Kita buktikan ya, buktikan secara nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar ya guys, belum mencium nih, tuh udah mulai mencium. Ini ikan lelenya kemarin sudah ada yang beli dulu sebagian ya, jadi tinggal sedikit lagi. Nah, ini saya pakai pakan alternatif. Kalau pakannya murni pakai pelet tok ya, teman-teman bisa lihat nanti saya pakai pelet murninya siang ya, siang dan sore pakai pelet murni. Kalau siang dan sore saya nggak pakai itu ya, nggak pakai cairan penambah nafsu makan ya, karena kalau udah pelet murni mah nggak usah pakai ini, nggak usah pakai lagi ya. Tuh,
Nih sudah mulai mau makan ya. Ini karena campurannya terlalu banyak pakai ini ya, pakai nasi ya. Jadi si ikan lelenya memakan yang ada di bawah dulu. Begitu ya. Nah ini sudah habis, kita coba lagi. Kita pakai cangkir aja guys. Ku ingin kau tahu isi hatiku. Kita coba yang ikan nila guys. Si ikan-ikan ini yang masih kecil-kecil ya, coba serok dulu. Kita tester ya ikannya, teman-teman barangkali berminat ini mau ikan sebesar mana ya, siapa tahu dapat ikannya nih. Agak susah juga ya kalau kolam agak besar mah. Nah ikannya sebesar gini ya. Oh ini ukuran sekitar 50 gram ya, sekitar 1 kilo isi 20 ya, sekitar isi 1 kilo isi 20-an ya ini. Tapi ini bisa juga dimakan nih ya. Tuh. Ukurannya seperti itu. Kita coba kasih makan ya. Ini sore udah, kemarin sudah saya kasih makan 3 kali ya. Muhammad Yusuf, terima kasih sudah like-nya ya. Semoga berkah dan barokah. Amin. Saya kasih 3 cangkir dulu guys ya. Nila Kebun ID selamat bergabung ya, silahkan bergabung. Oke sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Ini teman-teman ada yang kecil-kecil juga ya, sebelumnya saya ntar ada teleponnya.
Ntar guys ya, barusan ada telepon dulu. Saya ini dulu ya. Gas ini nih besar-besar gini ya, untuk ini ya. Ini 1 kilo isi berapa ya? Ini udah cukup banyak ini. Siapa yang mau beli bibit sebesar gini ya, silakan ya. Ini 1 kilo isi 50-an. 1 kilo isi 50 ya. Kita kasih 1 cantong dulu. Nah, ini kalau yang ini tadi, kalau yang 1 kilo isi 50 harganya beda ya, harganya 40.000, 40 hingga 50 ribuan ya. Kalau ini yang besar harganya 30.000 per kilogram ya. Kalau yang mau beli silakan. Jika ada yang berminat, ini saya akan sepil dulu ikannya ya, mudah-mudahan dapat. Tapi harus pelan-pelan ya guys. Nah ini 1 kilo isi 8 hingga 10 ya, 8 hingga 10. Ada juga yang 1 kilo isi 6 juga ya. Ini ada nila merah dan nila hitam juga campuran ya, teman-teman, seperti ini ya. Kita nggak usah banyak sepil-sepilnya ya, yang besar-besar ini sisiknya udah keras ini ya. Oke. Jadi tadi kalau mau sepil-sepil saya kasihnya sebelum ngasih makan ya, biar nggak stres ke ikannya ya. Nah, sekarang kita kasih makan. Ini kita kasih sebanyak 3 cangkir aja. Ini saya ngasih makannya kalian ya, untuk makan siang juga ini nanti ya, karena siangnya nanti kan saya nggak ada ya. Kalau sore nanti mudah-mudahan sorenya keburu makannya, kalau nggak apa-apa, nggak dikasih makan sore juga ya.
Nah, kalau yang ini indukan ya guys, sama ayam, sama ikan yang sangat ada anakannya. Kita coba, kalau nggak dapat jangan salahkan saya ya. Nah ini guys, kita dapat yang kecil banget ya, tuh ekor.
Oke guys, sekarang kita kasih makan sedikit saja guys. Yang ini ya. Nah sekarang kita cek ini ya. Ini pakannya sudah habis guys. Kita kasih lagi ya. Kalau sudah habis kita kasih lagi. Karena kalau nggak dikasih nanti minta lagi ya. Kita kasih 2 centong aja. Kita lanjut ke, kalau ini masih ada guys, kurang nafsu makannya ya, karena masih kecil-kecil itu. Nah gas, ini juga sudah habis ya. Kita kasih lagi. Cepet gede ya makannya ya, biar cepet gede pak ini ikannya ya. Jadi kita kasih yang cukup banyak untuk pakannya. Nah ini juga sama ya, sudah habis ya lele. Yang lele sudah habis, kita kasih juga lagi ya. Jadi ini pakannya sampai habis satu jolang ini ya. Oke guys, ada pertanyaan? Nah, ini juga agak melambat ya. Kalau pakannya campuran dengan pakan alternatif, biasa agak melambat ya. Tapi nanti juga lama-lama dimakan juga ya. Ditunggu saja nanti siang ya. Kalau siang sudah habis, berarti benar dimakan ya. Karena pakan peletnya ini kalau misalkan nggak dimakan, nggak akan tenggelam dulu ya selama beberapa waktu ya, begitu. Jadi tanda-tandanya habis dimakan atau enggak, itu tanda-tandanya habis ya, karena pakan ini tidak akan tenggelam walaupun sudah diisi air ya, gitu. Jadi akan tetap terapung. Jadi kalau kelihatannya sudah nggak ada, berarti dimakan, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk acara live hari ini saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Ini sudah berapa menit sih? La 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 la. Sudah 54 menit ya. Kurang 6 menit, kita tambahkan 1 jam. Oh ya, ini masih pukul 7 ya. Kita sebentar aja, kita mau mau membuat aquaculture ya guys. Jadi untuk menstabilkan air supaya nanti lebih hemat juga ya, lebih hemat. Yuk kita saksikan bagaimana saya membuat aquaculture ini ya.
Kita sediakan dulu bahan-bahannya ya guys, bahan dan alatnya ya. Saya akan pakai 2 galon ini ya teman-teman. Kita kumpulin dulu alat dan bahannya biar cepet ya. Ini karena sudah hampir habis, jadi nanti yang satu pakai Probio Eco, yang satu pakai Eco Oil ya. Yang satu pakai E4, yang satu pakai Probio Eco ya, sorry ya. Seperti itu. Kita kameranya jangan dibalik ya, biar kelihatannya nggak arah kiri dan kanannya nggak keliru ya. Kemudian akan saya nih ada gula pasir ya. Kita cuci dulu ya, luarnya biar agak menarik ya. Biar lebih menarik. Oke ya, sudah saya cuci. Kemudian
Teman-teman, bahan-bahannya adalah pertama, dalam 10 liter air ini ya akan saya berikan 100 ml probiotik dan juga setengah kilogram ditambah setengah kilogram gula pasir ya. Nanti akan saya biarkan selama 1 hari ataupun 24 jam difermentasi seperti itu ya. Jadi air 10 liter ditambah 100 ml probiotik ditambah 500 gram gula pasir. Oke. Nah, ini sekarang saya akan takar gula pasir dulu. Gula pasir 500 ml ya. Sampai 3 liter ya guys. Ya, kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tambahkan ini, saya mau pakai EM4 dulu ya. Banyak 100 ml ya. EM4 100 ml. Kemudian kita masukkan aja langsung ya. Nah ini kan baru 3 liter ya. Kita tambahkan air lagi. Saya airnya air kolam ya guys. Ada gula yang masih tersisa.
Kita aduk-aduk lagi ya. Baru 6 liter. Sembilan liter. Jadi biarkan ini kosong ya, sebanyak 10 hingga 20%-an ya. Jadi kalau misalkan si galon ini kan isinya 15 liter ya. Nah, saya isi air 10 liter itu cukup. Jadi ada udara di atasnya ya, sudah ada udara gitu ya. Nah, sekarang kita balik cara menggunakan kita yang satunya lagi ya, sama gula pasir, air dulu ya. Nah, tadi mah karena dipakai untuk menimbang dulu ya. Air sebanyak 3 liter, kita masukkan gula pasirnya. Kemudian kita aduk-aduk. Sekarang saya akan menggunakan Probio Eco ya, Probio Eco untuk membuat aquaculture ya. Probiotiknya saya pakai Probio Eco. Nah, ini harganya cukup terjangkau, 39 ribuan ya. Sama ini juga 1 liter ya. 100 mili sorry ya. Aduk karena ada gula ya, masih ada gula.
Nah teman-teman, pembuatan aquaculture ini teman-teman bisa ada dua pilihan, bisa diaerasi dengan menggunakan aerator atau bisa didiamkan saja ya, tapi tertutup ya, kita tertutup. Nanti kalau mau cek teman-teman probiotiknya aktif atau enggak, nanti teman-teman bisa lihat dalam 6 jam ke depan ataupun 12 jam ke depan. Teman-teman bisa buka ininya ya, tutup botolnya. Kalau ditutup botol ada suara cesnya, berarti itu ada gasnya ya, berarti si probiotiknya itu jalan gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Saya sudah live lumayan 1 jam. Terima kasih bagi yang sudah tap layarnya, terima kasih bagi yang sudah follow saya. Semoga berkah dan barokah ya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dan saya juga bisa live juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan dan juga salam perikanan, salam pertanian. Bye bye.